Shalom jemaat Tuhan. Kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan sebab hari demi hari kita lalui selalu bersama dengan Dia. Amin saudaraku. Saat ini kita mau memuji namanya, kita mau bersorak bagi Dia. Mari persiapkan hatimu, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang takkan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yes, Lord. Mari kita pujikan pujian-Nya. Yes, Lord. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, ya Tuhan, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber, katakan Yesus, Kau sahabat kami. Ya Tuhan, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yes Tuhan, Kau sahabat sejati kami Bapa. Yes Lord. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, amin, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Dia adalah sahabat kita. Yes Tuhan, Kau sahabat kami Bapa. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, segala pujian bagimu, segala pujian bagimu, Yesus. Namamu yang disanjung, namamu yang disembah, Yesus. Haleluya. Segenap kerinduan kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yes, Lord. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yes, Lord. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, Kau Immanuel. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh Tuhan berkumpul bersama Tuhan di ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu itu yang ada untuk setiap kami di tempat masing-masing. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih setia-Mu, kami aman dalam naungan-Mu. Bapa, kami mau naikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami membawa bangsa Indonesia ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, mohon ampunilah Indonesia Bapa. Janganlah kiranya murka-Mu berkobar-kobar atas negeri kami Tuhan. Kami mohon ampun Bapa. Dan kiranya Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu menyertai setiap pribadi yang ada di bangsa Indonesia ini. Sehingga boleh ada roh yang takut akan Kau atas setiap kami Tuhan di bangsa Indonesia ini Bapa. Sehingga Tuhan, persatuan dan kesatuan itu boleh dijaga Tuhan di negeri kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan di masa yang ada ini Tuhan, hari-hari yang gak mudah ini Tuhan, di mana kami Tuhan sedang menjalaninya bersama-sama, memerangi sama-sama Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan untuk pemerintahan negeri kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kebijakan yang diambil untuk Indonesia dan untuk kami jalankan bersama-sama, kiranya itu semua kami lakukan di dalam roh yang takut akan Engkau Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon pemulihan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah setiap kami umat-Mu Bapa diberikan sadar akan Engkau senantiasa dalam menjalani kehidupan ini. Semakin hari Tuhan kami menjalani kehidupan ini meskipun gak mudah, tapi kami boleh semakin dikuatkan kami, karena kami Tuhan mendekat kepada-Mu Tuhan. Kami dikuatkan untuk berjaga-jaga dan berwaspada Tuhan. Kami dikuatkan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan selalu Tuhan untuk boleh hidup mendekat kepada-Mu Tuhan. Melalui setiap apa yang boleh jadi Tuhan, jiwa kami boleh sadar Tuhan, segala sesuatu itu boleh jadi oleh karena Engkau Tuhan. Karena itu biarlah pengharapan kami tetap kepada-Mu Bapa, dan kami tidak mengalami putus asa Tuhan, atau kekeringan jiwa Tuhan di masa-masa yang ada ini. Tapi semangat kami Tuhan, roh kami Tuhan boleh semakin berkobar Tuhan, karena kami percaya kepada siapa Tuhan kami berharap, kepada-Mu Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami umat-Mu dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kau yang memulihkan keadaan kami, Kau yang menuntun kami pada jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, mulialah nama-Mu. Jadilah turut kehendak-Mu Bapa, itu yang terbaik untuk setiap kami. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes, Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tangan-Mu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku.
semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Apa yang kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Yes Lord. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengena hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengena jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Oh, sungguh-sungguh Yesus, ku memerlukanmu. Sorakan haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa, kami memerlukanmu. Setiap kali kami takabur dengan hidup ini, ada suatu kerapuhan yang diincar oleh si jahat, sehingga masalah tak berujung pangkal, tak berkesudahan. Saat kami berserah tangan Tuhan, menyertai kami mengerjakan yang kami tidak bisa kerjakan, sehingga ada suatu jalan keluar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kadang kesusahan hati begitu berat, sampai lumpuh rasanya kami dibuatnya. Tapi hari ini kami terus diingatkan Tuhan, Engkau Allah yang setia.
Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, barang sesaat pun. Kekuatan-Mu adalah kekuatan kami. Sukacita-Mu adalah sukacita kami. Dan kemenangan yang daripada Tuhan, itulah yang dijanjikan bagi kami, putra-putri kerajaan Allah yang percaya dalam janjinya. Tuhan, hamba lepaskan roh hikmat dan wahyu, sehingga sungguh-sungguh kami melayani hamba-Mu, lepaskan firman dengan hidup dan berkuasa, sebab bukan khotbah manusia yang mengubahkan, tapi Roh Kudus yang berkarya di hati dan hidup manusia, itu yang membuat kami bertobat sungguh-sungguh, berubah sungguh-sungguh, dan berbuah dalam kehidupan ini. Dalam nama-Mu yang suci, dalam nama Tuhan Yesus, semua sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama, katakan amin. Amin, amin, amin. Haleluya, terima kasih praise and worship. Shalom semuanya. Haleluya. Saya setiap kali hari Minggu juga menyaksikan umat Tuhan daripada tayangan ini, ya. Mohon doa restunya supaya besok awal Agustus kita boleh mulai offline di sini dan juga tetap live streaming melalui ibadah GBI Rock Gria Jogja ini. Setiap kali saya shalom, saya selalu teriakkan shalom dimanapun saya berada, umat Tuhan. Jadi berjuang untuk konsisten, amin. Khotbah hari ini sesuai dengan tema Rock Ministry, ya, saya kasih judul Empowering Generation. Empowering Generation, memperlengkapi, memberi kekuatan, menguatkan umat Tuhan sehingga sungguh-sungguh kita boleh hasilkan generasi yang lebih baik daripada kita. Mari saya ajak untuk membuka Amsal Fatsal 22. Kita akan belajar ayat yang ke-6. Tapi dari kemarin waktu saya mempelajari perikop ini, saya rindu kita boleh membacanya bahkan dari ayat yang pertama. Mari semuanya walaupun di rumah masing-masing jangan malas. Buka Amsal 22, kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. 5. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Umat Tuhan, ayat demi ayat indah sekali, ya. Hanya indah untuk orang yang belajar keindahan daripada bijaksana. Dulu saya tidak suka membaca firman Tuhan, tapi sebab Roh Kudus itu jamah hati saya baru suka. Di situ ada terletak rahasia lahir baru, umat Tuhan. Beragama Kristen itu mudah, tapi lahir baru itu anugerah. Ketika seorang lahir baru, dia betul-betul dilahirkan kembali daripada roh dan air, maka dia ada rasa sayang sama Tuhan. Nah, rasa sayang sama Tuhan ini yang memberikan minat serta hasrat membaca firman. Gak mungkin kalau engkau sayang sama Tuhan tapi engkau tidak menikmati doa, tidak menikmati menyembah Tuhan, ya, tidak menikmati baca firman, tidak mungkin. Itu berarti Kristen agamawi. Jadi ini pengalaman hidup saya sendiri, umat Tuhan. Nah, berbicara mengenai empowering generation, bagaimana kita membangun suatu generasi yang lebih bagus daripada kita harus menjadikan itu bagian hidup kita terlebih dahulu. Penting tidak buat kita? Ya. Karena dosa daripada generasi itu adalah generasi terdahulu tidak mempersiapkan generasi selanjutnya. Dan di generasi selanjutnya itu tidak menghormati generasi sebelumnya. Ini salah kaprah seperti ini, umat Tuhan, membuat anak-anak kurang ajar, berkeliaran hidup. Dan kalau yang sudah kurang ajar ini berkeliaran hidup, umat Tuhan, tatanan sosial semua susunan salah kaprah, umat Tuhan. Saya sudah survei, ya, dan saya belum pernah temukan orang tua yang happy kalau anaknya kurang ajar. Ini lucu, padahal orang tuanya kurang ajar, tapi rindunya anaknya
keren, cakep, tertib, luar biasa seperti itu, selalu seperti itu. Ya. Dan tidak ada amit-amit saudaraku, mohon bicara karena saya memang orangnya apa adanya. Ketika seorang tua yang mesum melihat anaknya pertama kali lihat tayangan bokep atau pornografi, lalu tepuk-tepuk, bagus nak, bagus, papa dulu belum ada, sekarang kamu mulai dari kecil, luar biasa, gak ada. Semua marah, tapi orang tua yang sama yang marah tadi umat Tuhan, diajak ikut Tuhan, belum mau. Dan otaknya kotornya minta ampun tidak pernah disapu apalagi dipel, gak pernah. Jadi ini hal yang saya bersyukur sekali dalam usia saya sekarang ini. Mengenai apa yang saya sebut wawasan bijaksana di benak saya. Sehingga saya ini mengerti apa yang seharusnya, apa yang sepatutnya, dan apa yang jangan. Apa yang masih at the end of the day masih bisa saya nego kalau saya langgar. Akan tetapi ada sesuatu yang jangan pernah dilanggar. Jangan pernah dilanggar karena di belakang sudah tidak boleh bisa revisi lagi. Saya tiba-tiba mengerti. Nah, jadi Amsal mengajarkan kepada kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut. Train up your child, King James bilang. Ini kesengajaan, ini bukan kecelakaan. Ya, Gung, kok anakmu baik-baik sih Gung? Gak tahu ya be, gak tak apa-apain, bohong. Gak, ini sengaja dididik umat Tuhan. Saya kalau ingat hidup saya umat Tuhan, saya adalah hasil pendidikan orang tua saya yang dengan rendah hati saya boleh bilang berhasil. Kenapa? Karena ada banyak hal yang dididikkan saya di masa muda saya dan itu membuat suatu koridor, pagar, frame, bingkai di mana masa paling nakal pun saya tidak langgar umat Tuhan. Dan setengah mati, setengah hidup, saya pengen langgar hal tersebut. Tetap tidak bisa. Heran saya. Kalau Anda dengan cepat bilang, misalnya apa sih Pak kok ngomong kayak gitu, bingung. Misalnya curi barang orang lain misalnya. Atau saya seneng lalu teman saya susah misalnya. Atau ya bongkar aib sedikit misalnya dalam satu periode punya pacar 5 misalnya. Gak bisa umat Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Dalam Chinese Proverbs ada suatu hikayat yang menginspirasi saya sekali. Ya. Ketika seorang orang tua yang kaya dan bijaksana itu mengajarkan kepada anaknya. Papa sudah tua dan ini sebentar lagi mungkin sudah kembali ke langit, itu bahasa mereka. Maka kamu si sulung, si bungsu, ya ayah kasih warisan sama besar. Ini nasihat terakhir sebelum ayah menghembuskan nafas yang terakhir. Nah ini nasihatnya. Ya, jangan buka toko kalau nggak bisa senyum. Berarti murah senyum. Jangan sampai berangkat bekerja terkena sinar matahari. Tidak usah tanya, tidak bagus, tidak bawa hoki. Ya. Jangan pernah menagih hutang. Keluarga kita tidak lakukan seperti itu. Yang keempat, selalu berbuat murah hati, kebaikan sama sesama. Singkat cerita, karena saya yang cerita, jadi boleh saya skenario sedemikian rupa umat Tuhan. Berpisahlah sulung dan bungsu ini, beda kota. 10 tahun kemudian mereka reuni, mereka kumpul bersama. Si sulung miskin luar biasa. Si bungsu diberkati Tuhan luar biasa. Tokonya sudah di mana-mana, franchise-nya di mana-mana, dia luar biasa diberkati Tuhan. Lalu bilang, loh kok kamu kok bisa seperti itu? Loh adikku, kamu kok bisa seperti ini? Aku mengerjakan perintah papa. Loh aku juga mengerjakan perintah papa. Loh tapi kenapa hidupmu begitu? Aku juga heran, kenapa hidupmu begini? Sulung bilang, ya. Papa bilang, kalau berangkat kerja, gak boleh kena sinar matahari. Maka aku naik becak, naik taksi, sewa orang kasih payung, kasih kelambu sampai toko. Pokok gak boleh kena sinar matahari. Kalau kamu, aku juga Pak. Papa bilang, ke toko gak boleh kena sinar matahari. Aku berangkat sebelum sinar matahari penuh di atas kepalaku. Loh, ada cara seperti itu ya? Lalu, apalagi kamu, Ayah kan ngajar, gak boleh tagih hutang, betul tidak? Nah, betul.
Lah terus bagaimana dong? Kasih hutang, terus gak nagih. Orang gak bayar loh, cuman sedikit yang berkesadaran balikin. Kalau kamu, Papa ajarkan jangan sampai menagih hutang. Itu artinya jangan kasih hutang. Jangan kasih hutang, supaya gak perlu nagih. Terus gimana? Kalau sudah seperti itu aku makin miskin mana bisa senyum. Buka toko sudah gak senyum. Loh itu kelirunya, aku senyum tiap hari, kata adiknya. Terus sudah kere masih suruh berbuat kemurahan, mana ada. Maka aku taunya ambil. Dan aku makin terpuruk. Si adik bilang, aku senyum, aku berbuat kebaikan tiap hari, dan berkat Tuhan makin berlimpah. Satu orang tua dengar hal yang sama, hasilnya bisa berbeda. Lukas 8 ayat 18 berkata, karena itu Tuhan berkata, perhatikanlah caramu mendengar. Perhatikanlah caramu mendengar. Kemarin saya sudah ucapkan, kalau engkau mendengar untuk menjawab, kamu pasti tidak mengerti apa yang kamu dengar. Kamu harus mendengar untuk mendengar. Amsal mengatakan apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. That he should go. Patut. Ini unsur kesengajaan penuh. Seorang yang sayang generasinya, ya hidup sedemikian rupa, lalu mendidik anak-anaknya di jalan yang sepatutnya, sekerennya, sepantasnya umat Tuhan. Nah, kalau tadi kisah tadi yang dua perbedaan itu, saya rindunya, itu nggak bisa salin siapa-siapa umat Tuhan ya. Tapi saya rindunya seperti Tuhan Yesus. Bagaimana seperti Tuhan Yesus? Anak-anak dikasih tahu, diajar, lalu melakukan dulu. Jadi sebelum kita pulang, kita kasih mereka contoh teladan hidup kita, lalu kita suruh mereka Yaret melakukannya, kita awasi. Ini pemuritan, ini empowering. Begitu diawasin, ternyata Yaret mengerjakan sudah betul, ternyata Andre Salim keliru. Kita bisa langsung tegur. Dodol, bukan gitu maksudnya. Jadi kita langsung koreksi saat itu juga. Karena interpretasi orang beda-beda umat Tuhan. Sesuai kebodohan masing-masing, sesuai kecerdasan masing-masing. Ya. Jadi kalau ajarkan kebenaran, walaupun kita biarkan anak menemukan, tapi jangan sampai sudut pandang menjadi liar. Kita awasi umat Tuhan, sehingga apa? Amsal bilang apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi kita sudah pastikan jalan itu patut buat dia umat Tuhan. Karena masa eksplorasi dalam keremajaan, dalam kemudaannya. Ya, dari golden age umat Tuhan itu penting sekali. Tapi mengenai iman, kita tidak boleh lewat daripada 19 tahun umat Tuhan. Sejak lepas dari 11, 12, mereka masuk masa teenager karena ditandai dengan 13 until 19, teenager. Kalau kamu main-main dengan masa ini, kita akan kehilangan anak-anak kita di masa tua. Saya setengah mati hidup berjuang menanamkan iman ini kepada anak-anak saya ketika mereka sedang belasan tahun. Supaya sayang sama Tuhan, tapi hidupnya asik sama Tuhan. Nah, inilah yang ditanamkan Tuhan melalui orang tua saya. Wawasan ini. Padahal mereka dulu belum tahu Tuhan Yesus. Saya bersyukur kami semua dimenangkan, sekarang percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Hal-hal sederhana umat Tuhan. Ya, dari kecil lihat TV, tiba-tiba ada adegan ciuman, saya saudaraku selalu orang tua saya. Kalau tidak saya dijitak umat Tuhan. Dan ini mengherankan karena sampai adik-adik saya usia sudah dewasa pun masih rikuh umat Tuhan. Ya, saya punya teman banyak, percayalah saya punya teman banyak saudaraku. Yang kalau nggak dikasih lihat aja ngintip. Kami nggak biasa seperti itu umat Tuhan. Ya, lalu saya hidup di kampung, istri saya sesungguhnya suka konsep apartemen. Tapi ya mau apa boleh buat karena suaminya ini orang unik. Saya hidup di kampung. Di kampung saya menemukan banyak ilustrasi umat Tuhan. Contoh di kampung ya, ibu-ibu itu suka sapu pakai lidi, lalu mereka membungkuk sapu, serok, saudaraku. Ya, dengan baju kostum apapun. Los, perjalanan tol saudaraku, di sini. Kau bisa melihat dalam kedalaman jiwa mereka saudaraku. Relung jiwa mereka saudaraku. Tapi saya cermati, bukan cermati yang seperti itu. Ada satu ibu di tetanggaan kami, itu selalu kalau sapu, satunya nyapu umat Tuhan, satunya dia pegang. Dia sapu.
Sampai ada satu ibu yang asetnya memang besar sekali bilang, nutupi apa sampean? Kamu nutupin apa? Tapi enggak, ini kelas sekali. Dan saya lihat selama berkampung di situ, keluarga yang ini tadi saudaraku, sepi gosip. Rumah tangganya baik-baik saja. Sedangkan beberapa tadi yang suka menunjukkan aset masing-masing, saudaraku, wah dramanya terlalu banyak sekali. Dan tidak berkualitas dramanya itu umat Tuhan. Dan saya juga gak dong. Kalau laki umat Tuhan ya maafkan saya. Karena saya sedang memikirkan kok bisa saya seperti ini dengan gampang sementara teman saya kecolongan terus. Kalau laki sudah mulai berisi umat Tuhan, lalu duduk ngek saudaraku, belakang kelihatan celengan. Saudara tahu yang saya maksudkan? Celengannya kelihatan umat Tuhan. Ini beberapa sini yang studio ini tertemplak saudara. Puji Tuhan saya enggak pernah. Saya dari dulu gak tahu. Itu orang tua yang tanamkan. Yang patut seperti apa, setiap duduk saya pastikan dulu saudaraku, celengan saya nggak kelihatan. Saya pastikan betul-betul. Ya, kalau saya ternyata pakai hips celana yang memang rendah saudaraku, saya akan sandar punggung. Saya sungguh-sungguh saudaraku, saya udah ke Jakarta, ke Manado, ke Jogja, kemana saudaraku, saudaraku di tempat-tempat umum umat Tuhan. Ya, mengerikan itu, cowok-cowok gendut yang suka tanpa sengaja memperlihatkan bagian menyebalkan itu umat Tuhan. Itu diajari ke sekolah, enggak ada, mana ada sekolah ajarin gitu. Tapi by the way, saya berbahagia. Orang tua saya malas tidur-tiduran, dibiarin. Tapi dia selalu bilang, jam 12 siang tidak boleh tidur, sel darah putih naik. Sampai sekarang saya tidak ngerti maksudnya apa, tapi saya taati. Kalau mau azan maghrib, kamu tidak boleh tidur. Ayo bangun dulu, nanti kalau mau tidur boleh, tapi nanti. Jangan sampai habis lupa minum air putih. Minum air putih banyak-banyak, itu murah tapi sehat. Hal-hal seperti ini, nilai-nilai seperti ini sampai sekarang saya bawa umat Tuhan. Saya ajarkan sama anak saya. Kalau makan dilihat dulu, kalau kira-kira kebanyakan balikin. Kalau sudah kamu mulai, kamu harus selesaikan yang sudah kamu mulai. Artinya kalau tidak basi, tidak beracun harus kamu habiskan. Ini adalah value, ini adalah jalan hidup keren yang saya tularkan ke anak-anak saya umat Tuhan. Saya tidak bisa yakini lepas misalnya Eliezer Agung gitu tiba-tiba dia keren sendiri, tidak mungkin umat Tuhan. Harus dididik, demikian juga saya. Di usia yang seperti sekarang saya ini masih relatif muda, saya ketemu teman-teman saya umat Tuhan. Saya ketemu letting kelas saya. Orang-orang sebangku satu ruang, satu kelas sama saya dulu umat Tuhan. Dan hidupnya berantakan. Berantakan sekali. Saya datang ke rumahnya. Dan anak-anaknya umat Tuhan. Saya sampai, diajar. Mosok seperti itu. Dan aku bingung dari mana ngajarnya. Aku berulang kali sudah kasih tahu kenapa dia tetap seperti itu. Saya tahu jawabannya, karena kamu yang dilihat dia. Amin. Ajaran itu penting. Ujaran itu lebih penting. Teladan yang paling penting. Saya minta semua yang bertugas maju ke depan. Jadi saya rindu ya di bulan Juli ini umat Tuhan. Pada saat kita empowering our generation, kita mempersiapkan. Kalau ini tidak di hati kita, pasti hanya program saja. Saya lihat banyak pemimpin rohani yang masih suka menikmati diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Me time itu boleh Pak. Ya Bapak Ibu sekalian yang dengar, me time itu boleh Bapak Ibu. Tapi jangan keseringan me time. Salah sendiri punya anak. Loh kok salah sendiri punya anak? Ya kalau kamu enggak punya anak, kamu enggak perlu kasih teladan. Tapi orang-orang kerajaan Allah, saya percaya ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan bersama-sama. Amanat agung Tuhan Yesus, karena bahkan jika kita dianugerahkan untuk tidak punya anak kandung sekalipun, Tuhan tetap perintahkan untuk engkau empowering generation. Untuk engkau mempunyai anak-anak rohani yang harus kamu perhatikan pertumbuhannya. Yang harus kamu doakan, kamu siram dengan air mata, engkau jagai sungguh-sungguh supaya kelak jalannya tidak simpang kiri simpang kanan. Mari kita nyanyikan satu lagu ini.
Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Oh, ku buka hati untuk jamahan, Bapak, kami buka hati untuk dikoreksi. berserah penuh. Hanya seorang anak yang baik boleh jadi orang tua yang baik. Kau ambil Hanya seorang murid yang baik menjadi guru yang baik. hidupku Di altarmu menyembahmu. Bapak, sungguh hamba tidak berdaya. Hamba sudah melihat berbagai macam contoh dalam kehidupan nyata. Anak-anak disekolahkan dalam sekolah yang bagus, yang mahal, bereputasi sangat tinggi. Keluar, tidak jadi apa-apa. Beberapa malah menjadi penjahat, beberapa bunuh diri karena dibully. Hati kami bertanya-tanya, bagaimana kami bisa melindungi anak-anak kami dari hal-hal buruk sedemikian? Tuhan, Kau sudah mengajarkan sejak dahulu kala. Urapi kami mulai sekarang, untuk kami boleh mendidik anak-anak kami dan mempersiapkan jalan yang patut buat mereka. Sehingga sungguh-sungguh sampai masa tuanya sekalipun, mereka tidak menyimpang kanan atau kiri. Mereka tetap ada dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Jalan Kebenaran yang menghidupkan. Terima kasih Roh Allah yang hidup. Terima kasih, hamba-Mu sungguh berdoa. Urapilah semua orang tua yang mendengarkan firman Tuhan ini disampaikan. Urapilah setiap Bapak Gembala yang mendengarkan, setiap orang tua rohani, setiap anak-anak yang sayang sama Tuhan. Supaya kami tidak hanya cakap berbicara, tapi kami juga sanggup memberikan keteladanan yang nyata. Suatu hidup yang sayang Tuhan, tapi asik, penuh dengan sukacita. Mari satukan hati umat Tuhan. Sebab dalam materai Kristus Yesus Tuhan, maka roti dan anggur ini boleh diurapi menjadi persekutuan kita semuanya dengan tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan dicurahkan demi penebusan dosa kita. Kita melakukannya dengan iman dan tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Mari dimanapun sudah berada bangkit berdiri dan kita melaksanakannya bersama-sama. Angkat roti tinggi ke atas,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara kita angkat ini, sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah saudara kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah demi saudara dan saya. Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan letakkan. Mari semua angkat suara. Ambil waktu, bersyukurlah kepadanya. Ucapkan terima kasih. Oh, untuk kebaikanmu, kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Dan kami juga angkat berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah setia mengembalikan daripada persembahan persepuluhan dan juga persembahan syukur, bahkan dana misi dan diakonia. Bila sungguh-sungguh Tuhan yang mengikatkan diri dalam perjanjian berkat daripada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, melayakkan kami untuk ada dalam pemeliharaan daripada Tuhan saja. Dan Engkau sumber berkat kami, Engkaulah yang terutama. Terima kasih, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab hamba-Nya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus, yang dari mana kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari saya ajak dimanapun berada semua bangkit berdiri, angkat tangan saudara sopan tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Amin. Semua proses belajar mengajar baik di rumah maupun di sekolah diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah usaha pekerjaan dan bisnis saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua yang kita perjuangkan dalam takut akan nama yang suci, direstuinya berhasil. Amin. Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus dari milik pusaka kita semuanya sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sugeng siang, shalom, saya Gio, saya Jerry. Kami akan menyampaikan Rock News minggu ini. Bagi saudara-saudari yang ingin melakukan pemesanan rekaman khotbah, dapat menghubungi Ibu Fani. Untuk minggu ini, semua pertemuan gereja dilakukan di rumah masing-masing. Dan bagi saudara sekalian yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi officer gereja di nomor masing-masing. Untuk minggu depan, tanggal 26 Juli, ibadah masih tetap diadakan secara online. Informasi lainnya seputar gereja dapat dilihat di media sosial gereja. Kami segenap keluarga besar GPI Rock Gria Jogja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Kristina Kartikasari pada tanggal 20 Juli. Anak Kesia Valeri Lim pada tanggal 20 Juli. Anak Josh Wilson Kurniawan pada tanggal 21 Juli. Anak Ken Farel Yakin Lukman pada tanggal 21 Juli. Anak Angelica Yeni pada tanggal 22 Juli. Anak Yemi Majen Gabriela Mantiri pada tanggal 22 Juli. Ibu Davina Maharani pada tanggal 24 Juli. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Rock News minggu ini. 2-3 biji kenari. Jangan lupa ikut menari. Tuhan Yesus memberkati.